Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah Al-Mustafa. Izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk berdiskusi atau berbicara tentang optimalisasi penggunaan wakaf uang. Dulu, orang memiliki anggapan bahwa untuk berwakaf, mereka harus memiliki tanah. Karena memang pada zaman dulu, wakaf itu identik dengan 3M, masjid, madrasah, dan yang terakhir makam. Karena pada zaman dahulu wakaf itu identik dengan tanah ya, sehingga mereka yang memiliki keinginan untuk berwakaf, mereka harus menabung dulu atau memiliki sebidang tanah yang kemudian nanti bisa diwakafkan. Seiring perkembangan zaman, wakaf telah berevolusi. Sekarang, masyarakat muslim tidak perlu lagi untuk menabung, untuk membeli tanah, seperti itu ya. Karena sekarang ada wakaf uang. Wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf yang disalurkan atau yang diberikan kepada pengelola wakaf, nazir, dalam bentuk uang. Uang ini dihimpun, kemudian dikelola untuk digunakan memberikan pembiayaan pada program-program produktif. Ya, yang mana program-program produktif ini kemudian menghasilkan hasil dari program tersebut akan diberikan kepada mauquf alaihi atau mereka yang mendapatkan manfaat dari wakaf. Kalau kita melihat dalam sejarah, wakaf uang telah ada sejak zaman pemerintahan Khalifah Utsmaniyah. Pada saat itu, pemerintah mengumpulkan wakaf uang, dan wakaf uang yang dihimpun kemudian diberikan pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan-pembiayaan ini kemudian diambil oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha-usaha mereka, untuk memulai usaha, atau bahkan untuk membiayai keperluan-keperluan mereka yang sifatnya keperluan doruri. Dari wakaf uang tersebut, pemerintah berhasil untuk bisa lebih mensejahterakan masyarakatnya. Tentu beban ini atau wakaf uang ini mengurangi beban yang harusnya ditanggung oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat. Kalau kita lihat, wakaf uang telah berkembang, ya. Dan wakaf uang tersebut telah muncul integrasi-integrasi dengan instrumen dana sosial Islam yang lain. Saya beri contoh, misalnya kita bisa melihat bagaimana wakaf uang diintegrasikan dengan sukuk, surat berharga negara. Salah satu contoh proyek yang bisa kita lihat adalah Zamzam Tower. Zamzam Tower adalah salah satu bangunan yang terletak di samping Masjidil Haram. Ketika Anda pergi untuk umroh atau haji, bangunan ini sangat megah. Di sana, di atas bangunan tersebut ada jam yang sangat besar yang bisa dilihat bahkan dari luar wilayah Masjidil Haram. Zamzam Tower itu merupakan salah satu proyek produktif milik pemerintah yang dibiayai pembangunannya dengan menggunakan integrasi antara wakaf uang dan sukuk, atau yang biasa disebut dengan cash wakaf link sukuk. Proyek ini berhasil, telah berkembang, bangunannya sudah jadi, dan Anda ketika ingin mengunjungi, Anda bisa mengunjunginya, dan manfaat dari pengelolaan Zamzam Tower, yang di sana tidak hanya ada hotel, tapi juga ada mall. Kemudian manfaat dari pengelolaan Zamzam Tower dan mall ini kemudian disalurkan kepada mauquf alaihi yang ada di pemerintahan Saudi Arabia. Hal ini kemudian coba dicontoh oleh pemerintah. Pemerintah juga menerbitkan cash wakaf link sukuk, ya, atau mungkin lebih dikenal kode investasinya dengan sukuk wakaf retail 001
002, dan sekarang ini tahun 2022 kita sudah punya 003. Jadi Sukuk Wakaf Retail SWR 003. Salah satu bentuk proyek yang dibiayai dari Cash Wakaf Link Sukuk di Indonesia adalah Rumah Sakit Ahmad Wardi, Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi yang berada di Provinsi Banten. Di dalam proyek tersebut, pemerintah ya menggunakan integrasi Cash Wakaf Link Sukuk untuk pembangunan rumah sakit mata tersebut dan dibangun di atas tanah wakaf. Bentuk lain dari optimalisasi penggunaan wakaf uang adalah dengan mengintegrasikannya dengan instrumen dana sosial Islam yang lain, seperti zakat. Akhir-akhir ini banyak berkembang program-program produktif, program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola dana sosial Islam dengan mengintegrasikan wakaf dan zakat. Mereka akan merencanakan sebuah program pemberdayaan, kemudian memilih para penerimanya tentu dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat seperti 8 asnaf. Kriteria tersebut menjadi pedoman pemilihan mereka yang akan mendapatkan program pemberdayaan. Kemudian akan dilakukan assessment di mana ketika para penerima manfaat ya masih belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan daruriyatnya atau kebutuhan primernya, akan dibantu dengan menggunakan zakat konsumtif. Ketika kebutuhan primer atau kebutuhan daruriyatnya ini sudah terpenuhi, kemudian mereka akan diberikan pelatihan, pemberdayaan untuk memiliki usaha atau mengembangkan usaha. Usaha ini dapat dibiayai dengan zakat produktif atau dengan pengelolaan wakaf uang yang diambil manfaatnya atau profit dari pengelolaan wakaf uang, dan itu digunakan untuk memberdayakan mereka yang membutuhkan. Ketika mereka sudah berdaya dan ketika mereka sudah mampu, sudah well established gitu ya bisnisnya, kemudian para penerima manfaat ini bisa misalnya ya meminjam modal yang mana modal tersebut bisa dialokasikan dari dana wakaf untuk pengembangan usaha mereka. Jadi wakaf di sini diintegrasikan dengan zakat untuk melaksanakan sebuah program produktif yang akan mentransformasi dari tadinya mereka adalah masyarakat marginal, mustahik, ya, kemudian mereka menjadi masyarakat yang berdaya secara keuangan, mereka kemudian menjadi muzaki atau wakif. Adapun bentuk lain dari optimalisasi penggunaan wakaf uang adalah bisa kita lihat dalam Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro merupakan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah bekerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti OJK dan Bank Indonesia untuk kemudian membentuk koperasi-koperasi bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren ya. Kemudian mereka mengembangkan apa yang disebut dengan Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro ini merupakan lembaga keuangan yang menjadi perantara antara mereka yang membutuhkan dana, baik itu masyarakat untuk pengembangan usaha maupun untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya ya, dengan pemberi modal, yang mana pemberi modal ini adalah dalam bentuk koperasi dan dananya dana dari wakaf. Bank Wakaf Mikro alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan bisa kita lihat progresnya melalui laporan-laporan yang diterbitkan oleh pemerintah. Wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan dan wakaf uang sangat fleksibel untuk diintegrasikan dengan instrumen-instrumen dana sosial Islam yang lain
maupun instrumen-instrumen dana atau keuangan yang lain seperti sukuk ya, atau kita bisa integrasikan juga dengan zakat dan lain sebagainya. Saya berharap ke depan banyak sekali program-program pemberdayaan, program-program penghidupan masyarakat bisa dibiayai dari integrasi dana wakaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.